أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا ربنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah kama qala ma'asyiral kurama wal fudula, para bapak alim ulama, para bapak kiai, sesepuh, haji sepuh yang selalu kami takdimkan, kepada para hadirin, para mahasiswa, mahasantri, akademisi yang meluangkan waktu dan sempat untuk bergabung dengan channel kami. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Karena tanpa hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa menghirup kemerdekaan, tidak bisa menghirup udara segar. Oleh karena itu, marilah kita sedikit meluangkan waktu untuk memuji kepada Rabb kita. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita, menghantarkan umatnya minat zulumati ilan nur, membebaskan dari zaman yang gelap gulita, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Para hadirin yang berbahagia, mahasiswa, mahasantri, akademisi yang saya hormati, materi kita yang pertama pada kesempatan kali ini yaitu adalah suci, toharoh atau bersuci. Terkait dengan toharoh ini nanti hal-hal yang perlu saya sampaikan itu adalah klasifikasi dari air, klasifikasi dari hal-hal yang bisa digunakan untuk bersuci. Berdasarkan dari jenis-jenis air yang ada di sekitar kita, terus kemudian bisa kita gunakan untuk bersuci, itu air-air yang bagaimana, statusnya bagaimana, apakah air ini sudah pernah digunakan untuk bersuci atau belum. Kalau sudah digunakan untuk bersuci, hukumnya nanti bagaimana. Lah, itu nanti akan saya sampaikan pada materi kali ini. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan umum kitab. Kita senantiasa muhadharah kepada para muassis, para pendiri, para guru-guru kita, para santri-santri kita. Semoga di dalam kita berkhidmat, di dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, tansah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Liridho illa wa li syafa'atu rasulillah wa ala hadihi natus salika wa ala kulli mana wa as-salafu soleh, khususan mu'alif wa musannif hadal kitab, wa khususan jami'i masyayikhina wa jami'i ustadina wa jami'i talamidatina. Sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kitab Thaharati
utawi iki uga kitab mertelake sesuci. Almiyahu utawi pira-pira banyu, alatimiyah ya juzu kang wenang, apa atadiru ginawe sesuci, biha kelawan miyah iku sab'u miyahin, itu pira-pira banyu. Secara umum air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 ya. Air yang bisa digunakan untuk bersuci secara umum itu ada 7. Ma'us sama'i suci banyu langit, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu bengawan, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumberan, wa ma'ul salji lan banyu es, wa ma'ul barodi lan banyu embun, Nah, 7 jenis air yang bisa digunakan itu apa saja? Pertama adalah ma'us sama atau air hujan. Air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua wa ma'ul bahri, air laut. Air laut itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah wa ma'un nahri, itu bisa dikatakan ma'ul bengawan ya, air bengawan itu sungai ya. Wa ma'ul bi'ri, air sumur itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Terus kemudian air sumber, wa ma'ul aini, air sumber, wa ma'ul salji ya, es, dan yang terakhir adalah wa ma'ul bardi ataupun air embun. Nah, 7 air ini secara umum itu bisa digunakan untuk bersuci secara umum. 7 jenis air ini secara umum bisa digunakan untuk bersuci. Adapun hal-hal yang mempengaruhi terhadap sah dan tidaknya air tersebut, nah ini nanti pasti ada sesuatu yang masuk di dalamnya. Sumalmiyah mongko nuli gari-gari utawi pira-pira banyu iku ngala arbaati aksamin ing atase papat pira-pira pantuman. Kemudian air yang 7 tadi diklasifikasikan menjadi 4 ya. Ya. 4. Tohirun mutahhir ghairu makruhin. Tohirun suci banyu suci, mutahhirun tur nucake ghairu makruhin kang ora den makruhake apa istimalu ampring gunakake banyu. Wa utai banyu iku mau banyu al mutlaq kang mutlak. Yang pertama itu adalah tohir mutahhir ghairu makruh istimaluhu, air suci yang mensucikan serta tidak dimakruhkan dalam penggunaannya. Dalam hal ini dinamakan sebagai air mutlak ya, air mutlak. Air mutlak itu masih murni ya, tidak bercampur dengan sesuatu. Kalau air sumur terus kemudian dimasak, dicampur dengan teh, dicampur dengan gula, namanya sudah air teh ya. Kalau terus kemudian dicampur dengan bubuk, dicampur dengan gula, namanya adalah air kopi ya. Itu sudah tidak bisa dinamakan sebagai air mutlak, sudah mempengaruhi terhadap kemutlakan air. Maka air-air yang saya contohkan tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena tidak mutlak lagi, tidak murni lagi ya. Terus kemudian wa tahirun mutahhir, wa tahirun lan banyu suci mutahhirun tur kang nucake makrun kang den makruhake apa istimalu ampreng gunakake banyu. Wa utawi tahir mutahhir makruh istimaluhu iku al ma'u banyu al musammasu
kang den panasake kelawan panase srengenge. Iku al-musammasu kang den panasake kelawan panase srengenge. Yang kedua yaitu air suci yang mensucikan serta makruh dalam penggunaannya. Nah, ini merupakan air mutlak ya. Tetapi makruh digunakan karena apa? Karena al-musammas, karena sudah terpanaskan dengan panasnya matahari ya. Karena sudah terpanaskan. Misalkan di dalam sebuah kolam itu ada air, terus kemudian air itu sebenarnya sudah banyak ya. Ada terik matahari ya, masuk, sinar matahari masuk langsung, terus kemudian mempengaruhi terhadap air, panas ya. Maka itu hukumnya makruh karena dapat menimbulkan sebuah doror atau bahaya di dalam tubuh kita ketika kita menggunakan. Apabila air ini sudah tidak panas lagi ya sudah, hukum makruhnya tadi sudah hilang karena ilat ya. Al hukmu yaduru ma'al ilat ya. Terus kemudian wa tahirun ghairu mutahhir li ghairihi. Wa tahirun lan banyu suci ghairu mutahhirin kang ora nucake li ghairihi maring liyane banyu. Wa ta'i banyu iku al-ma'u banyu al-musta'malu kang wis den gawe sesuci. Kemudian bagian yang ketiga yaitu tahir ghairu mutahhir. Air suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu adalah air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci. Sudah pernah digunakan untuk bersuci. Bersuci dari hadas ataupun bersuci dari najis itu sudah tidak bisa digunakan karena sudah tahir mutahhir, tahir ghairu mutahhir, jadi tidak bisa digunakan. Air-air yang berada di peceren ya, itu juga tidak bisa digunakan. Contoh-contohnya seperti itu namanya al-mustakmal. Al-mustakmal itu sudah pernah digunakan untuk bersuci. Wal mutaghayyir lan banyu kang owah bima kelawan sebab barang kholito kang nyampuri apa mak ing mak. Minat tahirati nyatane saking pira-pira perkara kang suci. Minat tahirati nyatane saking pira-pira perkara kang suci. Nah, selain air mustakmal yang tahir ghairu mutahhir istimaluhu ya, itu adalah al mutaghayyir bima kholatahu ya. Kholitahu ya. Jadi air yang berubah disebabkan karena suatu barang yang bercampur di dalamnya. Nah, barang-barang yang mencampur ini adalah barang-barang yang suci. Contoh ganggeng. Contoh lagi dedaunan yang berada di kolam atau masuk ke kolam, masuk ke jembangan ya. Terus kemudian merubah warna, merubah sifat-sifat air, ada warna, ada bau, ada rasa ya. Ini bisa dirubah dengan adanya hal-hal suci yang mencampur atau bercampur di dalamnya. Ini termasuk tahir ghairu mutahhir li ghairi. Terus kemudian yang terakhir wa ma'un najisin lan banyu najis. Wa ta'i ma'un najisin iku alladzi banyu halat kan campur fi kelawan fi ing dalam alladzi apa najasatun najis. Apa najasatun najis au bahwa utawi banyu iku dunal kulata ini kurang saka rongkolah. Au kana utawa ana
apa banyu iku kulatane genep rongkola. Ya fataghayara mongko nuli owah apa banyu. Fataghayara mongko nuli owah apa banyu. Yang terakhir adalah air najis, air yang bercampur dengan najis. Air yang kurang dari 2 kula bercampur dengan najis, atau lebih dari 2 kula ya, terus kemudian berubah. Nah, ini juga termasuk mau najisin ya. Wal kulatane utawi rongkola iku khamsu mi'ati litlin 500 kati bil Baghdadi kelawan ukuran negara Baghdad. Takriban yang dalam atau parke fil asohi miturut kol asoh. Nah, 500 kati untuk ukuran negara Baghdad itu namanya dua kula. Faslun utawi iki kono fasal suci. Wajuludul maitati utawi lulange batang iku tadiru bisa suci apa si juludul maitah dibagi kelawan dan sama ila jildal kalbi angin lulang asu wal khinjiri lan lulang celeng disama. Sama itu adalah penyamaan, itu adalah proses menghilangkan bau, menghilangkan hal-hal yang menempel pada kulit binatang. Itu namanya sama ya. Juludul maitah taduru bidibah ya. Kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disama. Kalau ngomong masalah bangkai berarti secara otomatis sawa'un kana bidibah al muslim au ghairuha. Sama juga di situ disembelih secara Islam ataupun tidak. Itu namanya bangkai ya, bangkai. Apapun itu bisa suci dengan cara disama ya. Ila jildal kabi wal khinjiri kecuali kulitnya anjing ataupun kulitnya babi. Wa matawalada wa malan hayawan tawalada kang metu apa minuma saking karone kalep lan khinjir aw min akhatima atau saking salah sijine kalep lan khinjir. Dan juga hayawan yang keluar dari keduanya atau salah satunya. Wa admul maitati utawi belunge batang wa sya'ru lan ulune batang iku najis ilal adami kejaba bangsa anak Adam. Ilal adami kejaba bangsa anak Adam. Balung ya. Terus kemudian bulu ya. Itu hukumnya najis kecuali miliknya anak Adam. Alhamdulillah para santri, para akademisi, sampai kita pada materi hari ini, proses penyamaan ya. Apabila dalam saya menyampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam wa billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.